世界，不过仙魔掌中仙魔一念，人万里河山，不过人有三魂七魄，便是传说中。Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Reza JK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Donghua yang berjudul Wonderland Season 1 Part 1. Di awal film terlihat di Sekte Tianyuan, Ketua Sekte Tianyuan sedang memanggil salah satu muridnya yang bernama Xing Yun. Xing Yun dipanggil untuk berbicara dengan Ketua Sekte. Di sini Ketua Sekte menjelaskan bahwa gurunya ini sudah melampaui batas atau akan diangkat menuju keabadian atau immortal. Dan sang guru memintanya untuk menjadi penerus sekte. Tetapi ia sempat menolak karena masih ada seniornya yang lebih pantas darinya. Dan karena ia masih muda dan juga kultivasinya cuma berada di tingkat 5 surgawi. Gurunya pun meyakinkan Xing Yun bahwa walaupun kultivasinya hanya di tingkat 5 surgawi, dengan statusnya sebagai ketua sekte, dia akan mempunyai cara untuk membalas dendam. Dia juga meminta untuk menjaga peninggalan kakeknya yang adalah lukisan Dewi Surga 9, dan jika ia bisa menyadari misteri dalam lukisan tersebut, kemungkinan mereka akan bisa bertemu lagi. 要好生保管，断了，说不定你我还有见面的机会。 Sebelum pergi, gurunya memberikan Xing Yun 3 tas kecil yang dimana jika ia berada dalam masalah dan bisa membuka salah satu dari tas kecil tersebut. Di sini kita diperlihatkan Xing Yun saat masih kecil. Dia tidak seperti orang lainnya. Ayahnya pun menitipkannya ke Sekte Tianyun untuk dilatih oleh ketua sekte. Dan ketika peperangan besar terjadi, banyak anggota sekte yang dihabisi, dan hanya Xing Yun yang berhasil selamat pada saat itu. 我从小八脉缺一，因为只有我因为留在天元神宗。 Lanjut saat Xing Yun menjadi ketua sekte, di mana orang-orang tidak percaya dengan kemampuannya, apalagi dirinya hanya berada di tingkat 5 surgawi. Namun para tertua menghentikan pembicaraan mereka dan meminta mereka untuk membantunya, karena bagaimanapun Xing Yun ditunjuk langsung oleh ketua sekte. Lalu mereka memberikan hormat kepadanya dan memberikannya daftar murid yang mana mereka semua akan menghormatinya sebagai penerus. 岂是你们可以妄加非议的？既然恭迎宗主，这是我天元神宗弟子名册。 Berpindah ke kota, di situ terlihat Xing Yun dan 2 orang yang memakai pakaian tertutup. Mendengar dari pembicaraan mereka, mereka baru saja menghabisi para ahli di tingkat surgawi, dan orang-orang sedang mencari keberadaan ketua mereka. Tapi Xing Yun sudah menyadari hal tersebut akan terjadi. 公主还是先韬光养晦，保存实力要紧。当您安排好新身份。 Orang ini yang sedang sakit dan tidak diberitahu apa yang terjadi kepadanya, yang mana ia sering dibully oleh teman-temannya. Ia berjanji suatu hari nanti akan membalas semua perbuatan mereka. Namun dilihat dari penampilannya, ia sangat mirip dengan Xing Yun. Saat ia sedang bersedih, tiba-tiba Xing Yun dan kelompoknya datang untuk menemuinya. Ia mengira Xing Yun adalah perwakilan dari Sekte Bulu Ilahi untuk menghabisinya. 这人什么时候出现在这儿的？你是青羽世家的人，要来取我性命的。 Namun Xing Yun memberitahu tujuan dia datang kemari, yang mana ia ini sudah tahu apa yang dialami olehnya. Bahwa anak ini adalah anak ke-10 yang bernama Jiang Yi, dan ayahnya adalah seorang pemimpin yang bernama Qiwang, dan sudah bertahun-tahun Qiwang mencarinya. Mendengar itu membuat semangat Jiang Yi untuk hidup. Namun dengan penyakitnya saat ini,
Bahkan dokter yang hebat pun akan sulit menyembuhkannya. Ia pun memohon kepada Xing Yun untuk membantunya agar ia bisa menemui ayahnya. Namun Xing Yun mengajaknya untuk membuat perjanjian dengannya. 带我走，带我去齐王府，来做个交易，如何？ Saat Xing Yun membuka jubahnya, Jiang Yi terkejut karena melihat raut wajah Xing Yu yang sama persis dengannya. Jiang Yi pun beranggapan bahwa Xing Yu sudah merencanakan hal itu untuk menghabisinya dan mengambil semua hartanya. 丁一早就计划好了，所以 Tetapi Xing Yu menjelaskan bahwa saat ini ia hanya memiliki dua pilihan, yaitu memberikan identitasnya atau meninggal. Lalu dengan berat hati, Jiang Yi pun menerima pilihan tersebut. Kemudian Xing Yu memberikan pil untuk Jiang Yi agar ia memakannya, dan nanti akan ada orang yang membawanya pergi. 怎么救我？你吃下这颗药丸怎么救我？你吃下这颗药丸。 Walaupun sempat ragu dan tidak ada pilihan lain, Xing Yu pun mengubah pakaiannya, dan tidak lama kemudian, kedua anggotanya yang bernama Yin Sa dan Yu Yin datang menemuinya. 拜见宗主，正是当年杀害宗主父母的主凶之一。 Yin Sa memberinya sebuah gulungan yang berisikan informasi pembunuh orang tuanya. Lalu Xing Yu meminta mereka untuk menyembuhkan Jiang Yi. 把他带回宗内，让医生治好他的伤。 Saat Xing Yun sendiri, ia masih penasaran dengan pesan terakhir gurunya tentang lukisan Dewi Sembilan. Dan saat ia melihat lukisan tersebut, di dalam tubuhnya mulai tidak beraturan. Ia mulai mengerti bahwa ternyata sang guru memintanya untuk memahami misteri di lukisan tersebut agar dia harus menjadi lebih kuat. Jika dia kalah atau gagal dalam misi ini, maka sekte Tianyuan akan dihancurkan. 则天元神宗彻底覆灭，其余世家这些无所以，我必须让自己变得更强才行。 Beralih ke tempat keluarga sekte bulu ilahi, saat ini Xing Yu telah menyamar menjadi Jian Yi, namun tetap menggunakan namanya Xing Yun, karena Jian Yi yang dulunya juga bernama Xing Yun, sama seperti ketua sekte Jiantian sekarang. Saat Xing Yun sedang latihan, tiba-tiba datanglah Zhou Kang yang adalah teman dekat Jian Yi. Meskipun Zhou Kang ini lemah dan tidak bisa seni bela diri, namun ia selalu melindungi Jian Yi ketika dibully. 资料上只说了，他来自周朝的国都，不是屡次不顾体弱帮他解围，但可惜 Singkat cerita, Zhou Kang pun mengajak Xing Yu untuk bergabung di Houji, karena ia tahu kalau Xing Yu tidak suka di sekte bulu ilahi. Namun Xing Yu menolak karena ia ingin berlatih dan menjadi murid tetua agung. Mendengar perkataan Xing Yu, salah satu murid di situ yang sering membuli Jiang Yi yang bernama Cheng Yu, ia pun tertawa. Lalu Xing Yu pun maju dan bertarung melawan Cheng Yu karena kesal dengan perbuatannya. Dengan sekali pukulan, Cheng Yu dikalahkan dan pingsan. Itu dikarenakan perbedaan kekuatan mereka yang sangatlah jauh. 不过是星陨世家的基础拳法而已。 Para murid di situ pun merasa heran dan kagum akan kekuatan Xing Yu yang begitu tinggi. Ia memberitahu mereka kalau ia bukanlah seperti yang dulu lagi dan kedepannya tidak akan ada yang dapat memulinya. 欺负你了，而且离你成为大长老兄弟。 兄弟， Terlihat Ye Ranran yang sedang mengawasi Xing Yun. Dia berpikir kalau Xing Yun menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Ye Ranran saat ini telah mencapai kekuatan surgawi saat berusia 17 tahun dan menjadi murid tertua agung. Berpindah ke seorang gadis cantik yang bernama Sui Yun. Ia dulunya sangat jenius dan berbakat. Namun ia mengalami kelumpuhan saat sedang berlatih meningkatkan kultivasinya. Tak lama kemudian, adiknya yang bernama Xingzhou datang menemuinya dan memberitahukan bahwa dirinya akan menjadi murid ketua agung.
Dan jika ia sudah berlatih teknik rahasia, maka dia akan membebaskan kakaknya dari pernikahan yang tidak ia inginkan, yang dijodohkan oleh keluarga Xiangmi. 明世家去了。新州要拉拢玄冥世家，就必须有人做出牺牲。 Tak lama kemudian datanglah Cheng Yu dalam keadaan terluka untuk meminta bantuan kepada Xing Zhao karena Cheng Yu adalah adik tiri mereka. Ia menjelaskan kalau dia ini diserang oleh Xing Yu dan meminta untuk mengalahkannya. Karena posisinya menjadi tetua agung akan direbut oleh Xing Yu, maka pergilah Xing Zhou untuk menemui Xing Yu. 脸的事儿，我怎么会乱说呢？ 有了，姐，你安心在这里等着。我打不过你，可不代表别人打不过你。 Beralih ke tempat keluarga Suyun, yang mana di sana salah satu ketua yang bernama Ye Tianling sedang memberitahu bahwa keluarga Xiangming kembali menemui mereka untuk urusan pernikahan Suyun. Jika mereka menolak, maka akan dihapus dari Dewan Pasar Kota. Mendengar itu, Tetua Agung sedih terhadap penyakit yang ditanggung oleh Sun Yu. 早为好，免得夜长梦多呀，只怕会被排挤出宁城，再无翻身之日啊！儿子，实在可惜了。 Terlihat di situ ayah Ye Ranran yang bernama Tianli tak mau tahu soal urusan pernikahan Suyun dan terlihat mereka saling bertengkar. 夏嫣然17岁，便已经是6重天的武道高手，说话哪轮得到你来插嘴？你。 Lalu salah satu tetua menjelaskan soal Xing Yu yang baru-baru ini mengalahkan Cheng Yu dengan satu pukulan. Tetua merasa kaget karena hanya dengan satu gerakan ia mampu mengalahkan Cheng Yu. Padahal Xing Yun berada di tingkat pertama surgawi. Lalu Tetua Agung menyuruh mereka untuk mengawasi Xing Yu. 叶星云， 三弟留下的那孩子， 厉大增竟然一招就击败了程昱。 看看他潜力如何。 是。 Beralih ke Xing Yun yang sedang mengendalikan kekuatannya, ia terkejut karena dia bisa dengan cepat menembus tingkat surgawi kelima. 就突破到了5重天的境界。发脉缺液，境界越高，越容易前功尽弃。 Lalu tiba-tiba datanglah Xing Zhou dengan emosi. Tanpa banyak bicara mereka pun saling bertarung. Singkat cerita, Xing Zhou pun kalah dalam pertarungan tersebut walaupun ia marah dan mengeluarkan semua kekuatannya. 八极拳！废物！我简直是废物！Dengan kekalahan tersebut, terlihat kesedihan yang dialami oleh Xing Zhou. Ia berpikir kalau ia telah gagal membantu membatalkan pernikahan kakaknya dan juga gagal menjadi murid Tetua Agung. Maka Xing Yu pun menjelaskan kalau dia akan memberikan posisi murid Tetua Agung dan akan menyembuhkan kakaknya Xing Zhao dari penyakit yang dialami oleh kakaknya. Dan Xing Zhao pun senang. Di sini ia berjanji bila mana kakaknya telah sembuh, maka ia akan menuruti semua perkataan Xing Yu dan ia bisa mengorbankan hidupnya untuk Xing Yun, asal jangan pernah melibatkan kakaknya. 把我姐姐牵扯进来，我发誓这辈子都对你唯命是从。 Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film Wonderland season 1 part 1. Nantikan season 1 part 2 untuk film Donghua Wonderland ini ya. Thank you so much for watching my video. See you on my next video. Thank you so much.